Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dan Mas Adi Maulana Saputra dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 21051 2140051. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai standarisasi jaringan komputer. Pengertian dari standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabel LAN, dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA EIA 568A dan TIA EIA 86586B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabel LAN. Karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabel LAN sudah pasti tidak bisa digunakan. Selanjutnya, OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Fungsi dari OSI layer. Pengembangan konsep lapisan OSI sebenarnya ditunjukkan untuk memungkinkan membuat PC, jaringan, dan pengembang perangkat lunak guna membuat produk yang dapat mereka sambungkan tanpa adanya usaha tambahan. Dalam prosesnya, membuat PC dan pengembang jaringan internet tidak mempraktikkan protokol mode tingkat OSI secara default. Alasannya adalah tidak semua proses komunikasi memerlukan langkah-langkah lapisan OSI karena protokol yang lebih sederhana dapat digunakan. Model OSI layer. Berikut merupakan 7 model OSI layer, yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Yang pertama ada application layer. Application layer lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Yang kedua ada presentation layer yang mempunyai fungsi untuk mentransaksikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Yang ketiga ada session layer yang merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada dalam session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. 4. Ada transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya. 5. Network layer yang mempunyai tugas untuk membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Yang keenam ada data link layer. Data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Yang ketujuh ada model OSI layer. Yang terakhir adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Selanjutnya, TCP/IP. Pengertian dari TCP/IP.
TCP/IP memiliki kepanjangan Transmission Control Protocol Internet Protocol. Pengertian TCP/IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Fungsi dari TCP atau IP. Yang pertama, melakukan pengiriman file yang terenskripsi. Yang kedua, melakukan remote login pada komputer lain walaupun pada jarak jauh sekalipun. Tiga, mengirim dan menerima komputer mailing. Empat, melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file, seakan berkas tersebut merupakan milik pribadi pada komputernya. 5. Melakukan remote execution, yaitu perintah massal untuk menjalankan produk yang sama pada sebuah komputer yang tergabung dalam jaringan. 6. Melakukan fitur name server. Layer TCP atau IP. Yang pertama ada application layer. Fungsi application layer yaitu bertugas untuk melayani permintaan data atau service. Aplikasi pada layer ini menunggu di portnya masing-masing pada suatu antrian untuk diproses. Yang kedua ada transportation layer. Fungsi dari transportation layer adalah untuk membuat sebuah sambungan antara host penerima dan pengirim sebelum kedua host tersebut berkomunikasi, dan seberapa sering kedua host ini akan mengirim acknowledgement dalam sambungan tersebut satu sama lain. Ketiga ada internet layer. Fungsi layer internet adalah pada TCP/IP yaitu berisi protokol yang mempunyai tanggung jawab dalam pengalamatan dan enkapsulasi paket data jaringan. Yang keempat ada network access layer. Network access layer adalah gabungan dari network pada link dan physical layer. Fungsi network access layer yaitu menyediakan media bagi sistem untuk mengirim data ke device lain yang terkoneksi secara langsung. Selanjutnya perbedaan TCP dan UDP. Pengertian TCP. Transmission Control Protocol berorientasi pada koneksi. Artinya setelah koneksi dibuat, data dapat ditransmisikan dalam dua arah. TCP memiliki sistem bawaan untuk memeriksa kesalahan dan untuk menjamin data akan dikirim sesuai urutan pengirimnya, menjadikan protokol yang sempurna untuk mentransfer informasi seperti gambar, suara, file data, ataupun halaman web. Dengan demikian, mekanisme TCP juga memberikan efek yang lebih besar, yang berarti penggunaan bandwidth yang tersedia di jaringan Anda lebih besar. Selanjutnya pengertian UDP. User Datagram Protocol atau UDP adalah protokol internet tanpa koneksi yang lebih sederhana, di mana pemeriksaan kesalahan dan layanan pemulihan tidak perlu dilakukan. Dengan UDP, tidak ada resource tambahan untuk membuat koneksi, memelihara koneksi, atau mengakhiri koneksi. Data terus dikirim ke penerima, apakah mereka menerima atau tidak. Meskipun UDP tidak ideal untuk mengirim email, melihat halaman web, atau mengunduh file, UDP lebih disukai untuk komunikasi waktu nyata, seperti transmisi jaringan, streaming, ataupun televisi. Perbedaan TCP dan UDP. TCP merupakan protokol yang berorientasi koneksi. Orientasi koneksi berarti bahwa perangkat yang berkomunikasi harus membuat koneksi sebelum transmisikan data dan harus menutup koneksi setelah transmisikan data. UDP merupakan protokol berorientasi datagram. Ini karena UDP tidak memerlukan resource tambahan untuk membuka koneksi, memelihara koneksi, dan mengakhiri koneksi. UDP sangat efisien untuk transmisi jaringan tipe broadcast dan multicast. Selanjutnya TCP dapat diandalkan karena menjamin pengiriman data ke router tujuan, sedangkan pengiriman data ke tujuan tidak dapat dijamin dalam UDP. TCP menyediakan mekanisme pemeriksaan kesalahan yang ekstensif
Itu karena menyediakan kontrol aliran dan pengakuan data. Sedangkan UDP hanya memiliki mekanisme pemeriksaan kesalahan dasar menggunakan checksum. Urutan data pada fitur dari Transmission Control Protocol ini berarti bahwa paket tiba secara berurutan di penerima. Sedangkan tidak ada pengurutan data dalam UDP. Jika pesanan diperlukan, itu harus dikelola oleh lapisan aplikasi atau application layer. Setelah mengetahui perbedaan antara TCP dan UDP, jelas bahwa apapun yang menggunakan komunikasi virtual dapat memperoleh banyak manfaat dari UDP. UDP tidak hanya menghindari jebakan transport dan tabrakan data yang umum dengan TCP, tetapi juga menawarkan kecepatan luar biasa untuk semua kebutuhan streaming. Sedangkan pada TCP, protokol ini lebih cocok untuk jenis komunikasi yang dapat diandalkan, misalnya video call. Selanjutnya, network protokol. Protokol jaringan adalah sistem yang mengatur komunikasi, hubungan, dan perpindahan data yang ada pada sebuah komputer dan jaringan. Jenis-jenis protokol jaringan. Berikut adalah beberapa jenis diantaranya. Yang pertama ada TCP/IP. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, TCP atau IP adalah standar protokol jaringan komunikasi data yang banyak digunakan oleh pengguna internet. Standar TCP dan IP mengatur proses transfer data dari satu komputer ke komputer lain melalui koneksi internet. Yang kedua, Domain Name System atau DNS. Protokol jaringan Domain Name System adalah sebuah distribut database yang digunakan dalam pencarian nama komputer dalam sebuah jaringan TCP atau IP. DNS mampu bekerja dengan baik pada jaringan pada skala kecil sampai dengan skala global. Umumnya, jaringan ini digunakan pada website dan aplikasi di internet. Yang ketiga, ada HTTPS. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah sebuah protokol jaringan yang mengatur komunikasi dan transfer data antar klien atau web browser dan server. Yang keempat ada SSH atau Secure Shell. SSH adalah protokol transfer yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat dari jarak jauh melalui koneksi internet. Dengan SSH, user bisa mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di dalam perangkat penerima secara remote dengan aman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.